Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden ya. Kami juga mohon maaf jika selama 4 bulan ini tidak mengupload video baru karena kesibukan kami. Semoga dengan video baru ini bisa mengobati rasa rindu para pemirsa setia Fresh Garden. Di video kali ini, kami akan menunjukkan salah satu manfaat ekoenzim dalam pencucian sayuran atau buah sebelum kita konsumsi. Di salah satu video kami beberapa waktu yang lalu, kami sudah menunjukkan cara pembuatan ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik segar seperti sisa buah dan sayuran, gula pilihan, dan air. Ekoenzim buatan Fresh Garden dibuat dengan standar higienis tinggi, dengan bahan organik buah dan sayur yang segar dan beragam, serta gula merah tebu asli yang berkualitas. Kami menggunakan minimal 8 macam bahan organik pada tiap batch EE kami. Dan semua EE kami dipanen di atas 6 bulan sehingga memiliki kualitas enzim yang maksimal. Silahkan simak terus video ini bagaimana cara menggunakan EE untuk mencuci sayur dan buah-buahan sebelum kita konsumsi. Di bagian akhir video ini, kami berikan juga sedikit tips pemanfaatan EE yang lain dalam pertanian organik. EE betul-betul cairan 1000 kegunaan. Kita tahu, pertanian konvensional kita sangat bertumpu pada pupuk dan pestisida kimia. Jadi, nyaris semua produk pertanian seperti sayur dan buah yang kita makan sehari-hari juga sudah pasti telah tercemar bahan-bahan kimia tersebut. Dan kita tidak tahu bagaimana efek jangka panjang dari racun-racun kimia tersebut pada kesehatan kita. Jadi, bagaimana kalau kita juga lebih berhati-hati dalam mempersiapkan buah dan sayuran tersebut? Salah satu upaya yang bisa kita tempuh adalah dengan menggunakan ekoenzim ketika mencuci sayur dan buah. Asam dan enzim dalam EE disebut bisa mengurai sisa-sisa atau residu pestisida kimia pada buah dan sayur. Dan juga bisa membersihkan dengan tuntas residu kimia dan mungkin virus yang menempel pada buah dan sayur yang kita beli di pasar. Atau jika terkena debu, asap polusi, dan dipegang-pegang beragam manusia. Dengan menambahkan sedikit EE pada air cucian buah dan sayur, maka makanan kita akan lebih higienis. Sebagaimana diketahui, ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Ekoenzim pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Thailand oleh Dr. Rosukan, yang aktif pada riset mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun. Pemanfaatan EE sebagai bahan pencuci sayuran dan buah-buahan juga sangat mudah dan tentu saja sangat irit. Hanya diperlukan 1 tutup botol atau sekitar 5 ml saja dan dicampurkan dalam air yang akan digunakan untuk mencuci sayuran. Oh iya, bila para pemirsa setia Fresh Garden tak sempat membuat EE sendiri di rumah, jangan khawatir, kami menyediakannya. Ekoenzim buatan Fresh Garden dibuat dengan standar higienitas tinggi, dengan bahan organik buah dan sayur yang segar dan beragam, serta gula merah tebu asli yang berkualitas. Kami menggunakan minimal 8 macam bahan organik pada tiap batch EE kami. Dan semua EE kami dipanen di atas 6 bulan, sehingga memiliki kualitas enzim yang bisa maksimal. Air sisa ekoenzim sesudah digunakan merendam dan mencuci sayuran bisa dibuang di sini di keran saja, karena nanti berarti ekoenzimnya kan mengalir tuh ke saluran pembuangan, ke parit, kemana-mana, dan itu membantu memperbaiki kualitas parit kita, memperbaiki kualitas air selokan kita. Jadi ekoenzim ini cairan yang sangat berguna, bermanfaat. Sesudah Anda gunakan untuk mencuci, Anda tinggal tuang, dan yang keluar dari keran kita ini, kalau mengalir keluar dari rumah tangga kita, itu air yang sangat bermanfaat untuk lingkungan. Jadi kurang apa lagi, ya, seperti itu. Jadi sudah direndam sekitar, saya nggak lama kok merendamnya, paling 5 menit ya, apalagi kalau sayurannya itu
menyerap air itu saya sebentar aja merendamnya, paling beberapa menit nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak menyerap air ya bisa sampai 10 menit, tapi 5 menit cukup lah, 5 menit. Nah, sambil dikocok-kocok begini, sambil dibilas-bilas. Sesudah itu diangkat. Saya gunakan wadah ini supaya mudah meniriskannya. Nah, sesudahnya air ekoenzimnya dibuang atau ini masih bisa untuk bilas cucian lagi atau untuk mencuci sayuran lain yang mungkin lebih banyak terekspos pestisida, kita bisa gunakan lalu dibilas 2 kali seperti itu. Jadi ekoenzim itu tidak pernah terbuang sia-sia, manfaatnya luar biasa. Nah, ini sayuran yang sudah direndam tadi, sekarang saya akan tiriskan. Sesudah itu akan saya potong-potong dan saya masak. Hari ini kami akan membuat karedok, goreng oncom, dan tempe mendoan. Oke? Nah, itu tadi air sisa ekoenzimnya saya gunakan mengupas mangga. Kenapa? Karena mangga kan kulitnya nggak perlu dimakan, jadi nggak apa-apa. Dicuci pakai air sisa. Nah, kalau yang sayuran yang dimakan kayak begini, dimakan semua sama nggak ada kulit yang dikupas, saya nggak gunakan sisa. Nah, ini kalau mangga gini supaya ya nggak kotor-kotor banget, ini saya biarkan dulu. Saya mau rendam supaya kalau ada kuman, ada sisa pestisida, dia hilang. Jadi nanti waktu dikupas, tangan kita yang megang mangganya ini juga bersih. Jadi seperti itu tips mencuci sayuran terutama dan buah-buahan menggunakan ekoenzim. Ini adalah beberapa ekoenzim saya. Nah, ekoenzim yang baru dipanen itu biasanya masih terlihat tidak terlalu bening ya, seperti ini. Tetapi nanti semakin lama dia akan semakin bening, apalagi kalau kemudian yang sudah mulai bening ini Anda pindah ke botol lain dan endapannya dipisahkan. Nah, ini misalnya adalah ekoenzim yang benar-benar baru dipanen. Tuh, ada endapannya di bawah. Nanti kalau sudah mulai pelan-pelan membening, saya akan pindahkan ke yang beningnya bagian atasnya, saya akan pindahkan ke botol lain dan endapannya diendapkan lagi, seperti itu seterusnya. Ekoenzim semakin lama semakin bening, itu kerennya. Seperti ini. Nih, ekoenzim yang sudah cukup lama usianya, dia jadi bening sekali, baunya wangi sekali. Jadi kalau dimasukkan ke dalam botol-botol ini, saya masukkan ke botol bekas hand sanitizer. Jadi lucu gitu, cantik ya. Untuk aplikasi luar itu lebih mudah dengan botol seperti ini. Nah, ini yang saya gunakan sebagai fermentasi kedua. Ini contohnya saya fermentasi menggunakan kunyit dan serai, kunyit dan jeruk. Ini saya gunakan ekoenzim ini sebagai spray tanaman dengan fungsi mencegah fungi ya di tanaman. Nah, ini juga bening kan? Nah, seperti ini. Dia bening karena dia sudah ekoenzim yang sudah agak lama dipanen, lalu saya tambahkan bahan baru di fermentasi kedua, namanya F2. Ini juga ekoenzim yang saya tambahkan bahan cengkeh. Ini fungsinya untuk pengusir hama ya. Begitu juga ini juga ekoenzim F2 pengusir hama. Ini pengusir hama terutama yang tanaman cabai, saya berikan potongan cabai. Nah, kalau Anda ingin menggunakan ekoenzim yang sangat wangi, Anda juga bisa fermentasi keduanya itu menggunakan bunga. Ini bunga kamboja kuning, warnanya baunya wangi sekali. Saya petik yang masih segar, lalu saya fermentasi seperti ini. Jadi ekoenzim itu banyak ya manfaatnya untuk mencuci buah seperti yang kami tunjukkan tadi, buah, sayuran, atau keperluan rumah tangga lainnya, atau untuk bau-bauan karena baunya segar sekali. Jadi seperti ini ya. Kalau Anda lihat nih, yang di bagian atas sudah bening kan, sudah transparan gitu beningnya. Padahal yang di bawah, tunggu sampai bawah juga masih belum terlalu bening, yang belakang ini nih. Jadi ekoenzim itu semakin lama disimpan semakin bagus. Selama Anda menyimpannya di tempat yang bersih ya, botolnya bersih, ditutup rapat untuk menghindari paparan udara. Kalau misalnya
enggak rapat, atau misalnya seperti ini nih, tidak penuh botolnya, nanti bisa tumbuh ini kamis, ada kapang ragi putih gitu. Itu tidak merusak ekoenzimnya, tetapi jelek aja, jadi nggak bening kan. Jadi saya kalau menyimpan ekoenzim dalam jangka waktu lama selalu penuh botolnya, lalu ditutup rapat-rapat. Dan jangan lupa ditanggalin ya, ditanggalin nih kayak gini, nih panen tanggal berapa. Selalu ditanggal. Kalau Anda mau membuat catatan, ini bahannya kemarin apa, disertakan juga catatannya. Tapi yang paling penting adalah kapan ekoenzim itu dibuat dan kapan dia dipanen. Itu penting sekali untuk catatan kita. Jadi ekoenzim ini benar-benar bermanfaat juga ya untuk pertanian organik, karena EE-nya sendiri memiliki fungsi sebagai pupuk organik cair. Sementara ketika sudah dibuat F2 dengan bahan tambahan tertentu, ia bisa memiliki fungsi tambahan lain sebagai pestisida, fungisida, dan juga ZPT organik. Demikian tutorial kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan semoga bermanfaat.